Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Dinamika jelang Pilkada Jakarta semakin memanas. Situasi ini terjadi pasca deklarasi pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu. Respon sikap PKS mengusung Anies Sohibul, PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa kian intens membahas nama untuk diusung maju di Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut PDIP tengah berkomunikasi dengan PKB untuk menggolkan calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. PDIP ingin memajukan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI, tentu tidak tunggal Pak Andika, ada Ibu Risma, diantaranya juga untuk Jakarta, bahwa pada akhirnya sebagaimana disampaikan oleh Sekjen kami, Pak Hasto Kristianto, bahwa Anies juga menjadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga bertemu dengan Caimin dalam kerangka itu semua. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut Anies Baswedan masih kandidat calon gubernur terkuat dari partainya. Namun soal PKS mendeklarasikan Anies Sohibul Iman, PKB belum ada niat memasangkan keduanya. Muhaimin mengakui sedang menjalin komunikasi dengan PDIP, termasuk membuka opsi duet Anies Baswedan Andika Perkasa. Berarti Anies sebagai calon terkuat Gus yang akan diusung, mengingat DPW juga mengusulkan itu. Ya, terkuat. Ya, pasti akan ada musyawarah ya. Tapi kita belum memiliki niat memasangkan dengan Sohibul Iman. Itu katanya ngajuin nama Andika ya Gus di dalam rapat, di dalam pertemuan dengan Pak Said di Jakarta nanti. Masih diskusi belum, masih ada beberapa Untuk pasangan itu. Ya itu saya belum tahu PDIP mau nggak. Meski PDIP dan PKB ada wacana menduetkan Anies Baswedan dengan Andika Perkasa, PKS yakin tetap akan bekerja sama dengan PKB soal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, PKB dan parpol lain akan bertemu di satu kata kunci yang sama, yakni Anies Baswedan. Saya tidak mendengar kata-kata tidak niat gitu ya, yang dikatakan bahwa itu ada versi PKS dan PKB punya versi yang lain. Ini bagian dari dinamika yang terus berjalan, tetapi saya berkeyakinan bahwa akan ada komunikasi yang saling menghormati dan konstruktif antar pimpinan PKS, pimpinan PKB, dan saya yakin semuanya bertemu di kata kunci Pak Anies gitu kan. Dan tentu semuanya juga ingin menang. Namun hingga kini PKS tetap memutuskan mengusung pasangan aman Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024. Munculnya nama Andika Perkasa sebagai calon gubernur prioritas PDIP serta komunikasi dengan PKB yang masih menempatkan Anies Baswedan sebagai kandidat cagup Jakarta dianggap akan terbuka kemungkinan terbentuk 3 poros di Pilkada Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Peta politik di Jakarta yang semakin memanas, kemudian kita lihat konstelasi mengalami sebuah perubahan yang cukup menarik, di mana Anies digadang-gadang cocok didampingi oleh Andika Perkasa. Tentu kita tahu Andika Perkasa kemarin adalah tim sesnya Ganjar Mahfud. Jadi ada PDIP di situ. Dan di Anies ada PKS. PKS dan PDIP sudah bukan lagi air dan minyak, karena keduanya saya yakin bisa bersatu untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Tapi di seberang sananya tak kalah menarik ini. Ada Ridwan Kamil yang sudah mendapatkan restu katanya dari istana. Kalau istana sudah merestui, artinya seperangkat, bukan seperangkat alat sholat ya, seperangkat alat kekuasaan akan dimainkan dengan maksimal seperti Pilpres kemarin. Dan apalagi pendampingnya Kaisang Pangarep yang sudah diloloskan, yang sudah diberikan karpet merah oleh Mahkamah Adik. Mahkamah
Agung ya, bukan Mahkamah Adik. Nah, tentu ini akan semakin, saya kira akan sama panasnya Pilgub Jakarta ini dengan Pilpres. Karena Jakarta adalah etalasenya Indonesia. Meskipun konon katanya ibu kota sudah dipindah ke sana, tapi air belum ada, listrik belum ada. Ya mau nggak mau, DKI Jakarta masih berlaku ya secara de facto. De jure-nya mungkin sudah DKJ, daerah khusus Jakarta. Nah, kita akan lihat dalam tayangan bahwa Anis Andika versus Ridwan Kaisang, siapa unggul? Kita akan coba bahas, kita akan coba preteli satu persatu. Ini ada Prof Widi. Anis Andika cocok diusung PKS PDIP, duet yang miliki leadership kuat. Dua tokoh, Anies Baswedan dan Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, diharapkan bisa berpasangan dalam Pilgub Jakarta 2024. Usaha mempersatukan kedua tokoh nasional terus dilakukan. Duet sipil militer ini dianggap cocok memimpin Jakarta periode 2024-2029. Saya kira Anis Andika ini duet yang pas. Pasangan sipil militer yang memiliki leadership yang kuat. Ujar Profesor Insinyur Widi Agus Pratikno MSc PhD, Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saat ini nama Anies sudah diusulkan oleh DPW Partai PKS bersama sejumlah nama lain. Sementara ada sinyal dari PDIP yang melirik Anies. Pasangan Anies Andika ini profesional dan garda Hankam. Hankam itu pertahanan keamanan ya. Saya optimis keduanya mampu mengatasi persoalan hukum yang sekarang ini tidak stabil, kata akademisi yang pernah menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kelautan. Pasangan Anies Andika ini juga duet yang mengedepankan peraturan hukum dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penertiban bisnis di Jakarta. Dan ini juga dari sisi parpol, PKS adalah juara pertama dalam pileg DPRD Jakarta. 18 suara kalau nggak salah ya. Konon katanya harusnya 26, tapi begitulah ya. Suara PKS dan PDIP sudah cukup untuk memberangkatkan Anies Andika. Selain 3 partai pengusung, tambahan PDIP akan menjadi gerbong istimewa di Pilgub. Maka kesimpulannya, pertarungan antara Anies Andika dan Ridwan Kaisang di Pilgub Jakarta ini akan sangat menarik, semenarik Pilpres kemarin. Dengan kombinasi kekuatan tradisional dan modern, Anies Andika punya keunggulan dalam penanganan pemerintahan, isu ketertiban, dan Ridwan Kaisang saya kira bisa menarik juga suara milenial, menawarkan inovasi baru. Dan ini akan bergantung pada bagaimana mereka betul-betul menjangkau pemilih, menyampaikan visi mereka secara efektif. Tapi yang harus kita ingat, bagaimana Jakarta ini Jakarta ini konstelasinya sangat berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks Indonesia secara keseluruhan. Money politik yang akan dimainkan lagi, ya, pasti itu prediksi saya, itu tidak akan seberhasil ketika bicara Indonesia. Ya. Kenapa? Karena ya Jakarta mau kita bilang sebagai yang wilayah kaum miskin kotanya ada, tapi kan tidak sebanyak di wilayah lain. Kalangan terdidiknya jauh lebih besar, paling besar dibandingkan di wilayah lain. Jadi Jakarta akan menjadi pertaruhan kaum cendekiawan, kaum orang-orang pintar untuk menunjukkan bagaimana cara memilih yang benar. Yang berdasarkan kapasitas dan kapabilitas, bukan berdasarkan amplop.